Baik, di saat ini saya akan memperkenalkan nama saya beserta kedua teman-teman saya. Saya Maria Bengkulu dan teman saya Gebelia Torar dan Nadila Dania. Ya, saya akan membacakan pertanyaan nomor 1 beserta jawabannya. Baik, pertanyaan nomor 1. Bagaimana pengertian reaksi irreversibel dan reaksi reversibel berdasarkan jalannya reaksi? Berikan 2 contohnya. Jawabannya yang pertama yaitu reaksi irreversibel adalah reaksi satu arah atau bisa disebut dengan reaksi yang tidak dapat dibalik. Reaksi searah yaitu reaksi yang berlangsung dari arah reaktan ke produk atau ke kanan pada reaksi ini. Contohnya, reaksi pada pembakaran kertas yang berlangsung searah atau reaksi yang tidak dapat balik yang disebut dengan reaksi irreversibel. Contoh yang kedua, reaksi pada pengaratan besi. Nah, teman-teman bisa dilihat pada gambar di samping ini yaitu reaksi pada pembakaran kertas dan reaksi pada pengeratan besi. Yang kedua, bagaimana suatu reaksi kimia dapat dikatakan telah mencapai kesetimbangan? Jawabannya, suatu reaksi kimia dikatakan telah mencapai kesetimbangan ketika reaktan dan produk pada reaksi kimia tersebut konstan dan adanya reaksi bolak-balik yang terjadi. Sistemnya pun harus tertutup agar zat-zat yang bereaksi atau hasil reaksi tidak meninggalkan sistem dan memiliki sifat dinamis atau reaksi yang berlangsung terus-menerus dalam 2 arah dengan laju reaksi pembentuk dan pengurai yang sama. Soal nomor 3, mengapa kesetimbangan kimia disebut sebagai kesetimbangan dinamis? Jawabannya, kesetimbangan kimia disebut sebagai kesetimbangan dinamis karena reaksi terus-menerus terjadi baik ke kanan maupun ke kiri dengan laju yang sama. Soal yang keempat, teman-teman bisa lihat gambar tabel di pinggir ini. Jadi, reaksi pertama sampai ketiga itu termasuk dalam kesetimbangan homogen. Dan reaksi keempat dan keenam itu termasuk dalam kesetimbangan heterogen. Karena reaksi 1 dan ketiga itu memiliki fase reaksi yang sama. Sedangkan reaksi keempat dan keenam itu fasenya berbeda. Oleh sebab itu termasuk dalam heterogen. Baik teman-teman, pada nomor yang terakhir ini yaitu nomor 5, tulislah kesimpulan tentang konsep kesetimbangan dinamis. Nah, kami sekelompok menyimpulkan bahwa konsep kesetimbangan dinamis diperoleh ketika semua gaya yang bekerja terhadap suatu objek tertentu bersifat seimbang, namun objeknya sendiri bergerak atau bisa saja disebut reaksi 2 arah atau reaksi reversibel. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.